Wonders, validasi dan konfirmasi. Pertama, saya mau bahas konfirmasinya terlebih dahulu ya. Pertama, kita bisa menggunakan konfirmasi lemah, dan yang kedua, kita bisa menggunakan konfirmasi yang kuat. Untuk konfirmasi yang lemah, kita menggunakan initial break. Kalau yang kuat, kita menggunakan SND CTC. Kita bahas yang konfirmasi lemah terlebih dahulu ya. Nah, yang dimaksud initial break itu seperti apa? Nah, gampangnya initial break itu body versus body. Artinya, body yang baru ini itu mengalahkan body yang lama. Nge-close bodinya saja, cukup bodinya saja. Ini saya contohkan konfirmasi buy ya guys ya. Jadi misalkan harga turun, kemudian ada transaksi bearish, kemudian buyer muncul, buyer masuk. Nah ini nge-close-nya ini hanya close bodinya saja. Nah ini disebut initial break. Tidak perlu di atas shadow ini ya guys ya, nggak perlu. Kalau ini nanti jadinya SND seperti yang di kanan ini guys ya. Jadi initial break hanya close bodinya saja ya. Sedangkan untuk konfirmasi kuat ya, itu kita menggunakan SND. Jadi dia close sampai shadow-nya ya. Kalau saya interpretasikan itu dari harga turun gitu ya. Transaksi seller ini keseluruhannya dari high sampai low ini ya. Kemudian buyer masuk itu di close sampai harga tertingginya ini. Jadi kalau bahasa sederhananya ya, teman-teman boleh pakai istilah apapun. Kalau di sebelah kiri ini engulfing biasa, kalau di kanan ini engulfing super. Nah, boleh seperti itu. Oke, ini contoh untuk konfirmasi buy ya guys ya. Nah, sekarang ini contoh untuk konfirmasi sell. Jadi bullish di close oleh bearish. Cukup bodinya saja. Nah, bagaimana jika kondisinya seperti di bawah ini guys? Jadi bullish terakhir ini setelah harga naik, kemudian seller masuk, tapi nggak mampu bikin initial break. Nah, kita harus menunggu candle berikutnya sampai body ini di close seperti ini. Nah, ini baru sah terkonfirmasi, tapi tipe lemah. Ingat ya, ini konfirmasi tipe lemah. Nah, kalau konfirmasi yang kuat, contoh konfirmasi sell-nya seperti ini. Nah, ini guys, bullish ya, keseluruhan transaksinya dimakan habis. Nah, kalau yang bagian bawah ini bagaimana? Harga naik, transaksi bullish, kemudian seller masuk. Nah, contoh seperti ini. Kalau hanya dua candle ini saja, itu konfirmasinya masih lemah. Jika teman-teman ingin konfirmasinya yang kuat, maka harus menunggu candle berikutnya. Karena candle seller ini itu hanya sweep guys. Jadi shadow-nya ini hanya di sweep oleh seller ini. Jadi ini kurang kuat sellernya. Maka kita harus tunggu pergerakan seller selanjutnya. Nah, ketika seller masuk lagi, dia harus close shadow yang terbaru ya guys ya. Shadow yang ini, bukan shadow ini lagi. Saya harap teman-teman ingat ya standar baku untuk boss dan real chalk itu. Jadi ketika masih sweep kan belum sah ya jadi boss atau real chalk. Maka tunggu candle berikutnya harus nge-close tapi nge-close-nya shadow yang nge-sweep tadi. Nah, pada ilustrasi ini guys, candle yang ini ya itu harus close shadow ini, bukan shadow-nya bullish, bukan. Shadow yang nge-sweep ini. Di sini juga sudah saya jelaskan di video SND CTC ya. Teman-teman jangan sampai lupa. Oke, untuk konfirmasi ini sudah selesai guys. Saya harap ini mudah dipahami ya guys ya. Sekarang kita masuk materi validasinya untuk roadmap atau peta Seven Wonders ini. Oke, ini saya buatkan diagram ilustrasi yang lengkap guys. Jadi ada 1 ABC, 2 ABC. Tapi teman-teman harus ingat, di real market tidak harus lengkap ya sebuah struktur itu. Sebagai pengingat, nah ini guys, di video Masterpiece 2 sudah saya kasih keterangan juga ya. Ini saya kasih contoh tren bullish ya. Naik itu adalah impulsifnya, turun itu korektifnya, kenaikan lagi impulsifnya kembali ya. Nah, kalau counter trend, 1A itu adalah pucuk ya, pucuk di sini. Kemudian 1B itu adalah internal structure-nya. Lalu 1C-nya itu adalah external structure-nya. Kalau follow trend, 2A-nya itu merupakan pucuk. 2B-nya internal structure, 2C-nya external structure-nya. Oke, kita mulai membahas validasi ini ya guys ya. Nah, validasi ini penting ya guys ya. Jadi kita fokus seperti biasa, prinsip belajar di CTC ini adalah urutan ya guys ya. Karena kalau kita mengerti secara urut itu akan enak guys belajarnya.
Saya mulai dari BOS sini ya guys ya. Nah, ketika ini harga naik dan ngebreak ya, sah menjadi BOS, naik sampai sini guys, kemudian dia turun. Artinya apa? Artinya sudah ada pullback ya. Jadi ada low candle sebelumnya yang di break, maka harga berbelok. Sudah terjadi pullback. Nah, itu guys, kita sudah ketemu satu A yang valid. Tapi pertanyaannya, apakah langsung kita entry sell di sini? Tentu tidak ya guys ya. Maka kita butuh konfirmasi seperti yang sudah kita bahas tadi. Mungkin ada yang merasa seperti ini. Bagaimana bisa bang? Satu A itu valid tapi tidak terkonfirmasi. Bisa guys. Coba ya teman-teman perhatikan ini ya. Ini cerita yang di sini ya, harga naik seperti ini. Jadi ada candle bullish, kemudian candle bullish lagi. Lalu di sini ada muncul seller guys. Nah, seperti ini. Kemudian seller muncul lagi ya. Nah, seperti ini. Perhatikan guys. Ini ya, harga naik ini titik tertingginya ya. Berarti kan low ini sudah di break ya. Artinya apa? Pullback. Ya, sudah berhasil pullback. Nah, ini valid 1A guys. Tapi apakah terkonfirmasi? Dilihat. Bullishnya ini apakah terjadi initial break? Jika tidak, ya belum terkonfirmasi. Jika di break, berarti konfirmasi, cuman lemah gitu loh. Bodinya ini atau shadownya ini yang harus di break untuk konfirmasi lemah dan kuat ya. Nah, ketika setelah ini muncul candle bullish guys. Nah, seperti ini lagi. Kan berarti di sini 1A itu sudah valid sebenarnya guys. Sudah ada pullback, sudah berhasil belok. Cuman nggak terkonfirmasi gitu loh. Artinya seller masuknya itu nggak kuat. Jadi ngapain kita entry sell di sini? Gitu. Jadi kalau kita tarik garis ya, sebuah struktur itu jadinya seperti ini. Naik sampai titik tertinggi, kemudian berhasil pullback titik terendah, kemudian naik lagi impulsifnya. Nah, ini misalkan contohnya seperti ini guys. Ya. Ini valid tapi nggak terkonfirmasi. Jadi jangan diambil 1A di sini untuk counter trend. Beresiko guys. Oke, lanjut lagi ya. Ini tadi 1A. Valid tapi nggak terkonfirmasi. Dia di break ya. Artinya kalau harga naik seperti ini, kita mencari 1A kembali ya. Contoh di sini sudah pullback. Artinya sudah valid 1A. Misalkan ini sudah terkonfirmasi juga. Berarti kita sudah siap-siap ya guys ya. Inducementnya di mana? Di sini. Ya, inducementnya di sini. Sebelah kanan ini belum lahir ya guys ya. Nah, jika terkonfirmasi apakah kita boleh ambil sell? Boleh. Tugasnya 1A apa? Minimal untuk capai inducement sini guys. Supaya high ini menjadi valid. Nah, gitu kan urutan pembentukan market structure-nya. Oke, contohnya ini berhasil turun tapi tidak sampai inducement ini guys. Dia naik lagi ngebreak ini. Artinya 1A ini gagal menjadi high valid. Berarti dalam struktur ini belum ada high validnya. Kita masih harus tetap mencarinya guys. Nah, ketika harga ini sudah di break ya, 1A-nya yang sebelah kiri ini tadi, artinya swing yang ini menjadi inducement yang baru. Inducementnya naik gitu ya. Itu urutannya. Oke, lanjut lagi ya. Ini tadi 1A, ini 1A. Kemudian contohnya ini ada 1A lagi. Valid dan terkonfirmasi. Dia berhasil turun untuk ambil inducement ini guys. Jadi high ini menjadi high valid. Nah, dari contoh diagram ini, ilustrasi ini, after BOS itu ada 1, 2, 1A yang ketiga baru berhasil. Baru jadi pucuk counter trend. Oke, lanjut dulu. Ketika ini ada konfirmasi ya guys ya. Teman-teman sell di sini untuk target capai inducement. Dia turun, ini naik lagi. Nah, teman-teman jangan takut atau jangan bingung atau jangan bimbang. Teman-teman banyak latihan ya. Nanti saya yakin akan menemukan strateginya sendiri. Contoh, teman-teman entry di sini karena yakin di HTF-nya, misalkan ya, di HTF-nya ada SND atau ada SNR dan lain sebagainya. Ya, itu teman-teman latihan ya. Oke, ketika ini naik, kemudian ada pullback kembali. Nah, ini guys. Pullback kembali ini itu valid 1B. Teman-teman sudah entry di sini nih. Sudah SL di atasnya ini ya tentunya ya. Ketika ini terkonfirmasi ya, apakah teman-teman mau ambil lagi 1B SL di sini, entry di sini?
untuk target di inducement. Nah, nanti teman-teman perhitungkan ya, apakah worth it untuk diambil ya. Jadi validasi ini guys, itu menunggu pullback-nya ya. Gampang ya ternyata ya. Oke, lanjut lagi. Nah, setelah kena inducement, berarti high di atas ini valid ya guys ya. Nah, ini naik lagi, kemudian turun seperti ini, bikin internal structure lagi. Ini artinya masih 1B guys. Jadi, continuation-nya, penerusannya. Nah, oke. Cuman ini guys, teman-teman harus ingat ya, bahwa ketika setelah kena inducement, maka itu sudah berhak untuk follow trend. Jadi contoh, ternyata di sini guys, ya setelah kena inducement, dia ada pullback. Artinya ini sudah valid 2A guys, gitu. Contoh, ini sudah valid 2A, tetapi nggak terkonfirmasi. Ya, konfirmasinya nggak ada. Jangan entry guys. Oke, lanjut. Harga ini turun, ya, masih penerusan 1B-nya. Nah, kemudian di sini ada pullback, maka ini valid kembali 2A. Ya, ini sudah berhak untuk follow trend. Contoh, di sini ada konfirmasi, teman-teman entry SL, tugasnya 2A tadi kan, 2A merupakan pucuk follow trend ya. Artinya tugasnya untuk jebol high validnya, untuk membuat BOS, gitu kan. Jadi TP di sini. Nah, nanti stylenya terserah teman-teman ya, mau pemburu BOS atau fix RR. Oke. Nah, bagaimana kalau kondisinya seperti di diagram ini? Ternyata dia naik sampai di sini, dia belok guys harganya. Kemudian 2A ini di break guys, ternyata break. Artinya 2A di sini gagal ya. Nah, setelah 2A ini gagal, maka harga turun ini masih mencari 2A guys, masih mencari pucuk untuk follow trend. Selama low valid di sini belum di body break guys. Trading range-nya masih segini. Oke, harga sampai sini ya. Ini ada pullback, katakanlah terkonfirmasi lagi, kita entry lagi, berarti kan sudah valid dan sudah terkonfirmasi. Kita entry, ternyata gagal. Lalu di sini pullback lagi dan terkonfirmasi, kita entry. Nah, baru berhasil tembus menjadi BOS seperti ini. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4. 2A yang keempat baru berhasil. Nah, dari contoh diagram ini, kita bisa riset lebih dalam guys. Contoh ya, ini 2A, 2A, 2A tapi gagal. 2A yang di sini baru berhasil. Kita riset lebih mendalam. Oh, ternyata di sini ada contoh SND atau order block atau order flow dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut POI guys. Nah, ini nanti ya guys ya. Validasi dan konfirmasi setup 7 wonders ditambah materi POI itu sudah yang paling ultimate guys menurut saya. Jadi bang, kapan materi POI? Tunggu dulu guys. Nah, coba teman-teman riset ulang lebih mendalam. Mungkin di 2A yang sini tadi, 1, 2, 3, ternyata tidak ada POI yang menarik atau POI-nya semua sudah termitigasi. Hanya di sini POI yang bagus. Makanya reaksinya di sini, pucuk 2A-nya. Nah, seperti itu. Jadi, riset ini jangan berhenti di saya ya guys ya. Teman-teman bantu saya untuk menyempurnakannya. Oke, saya harap untuk validasi ini mudah dipahami ya guys ya. Jadi gampang sebenarnya. Validasi itu kita menunggu harga berbalik arah ya, harga belok. Artinya kita cukup menunggu adanya pullback guys. Nah, saya rasa untuk materi roadmap peta 7 wonders ini sudah paten guys. Kita sudah mengetahui cara memvalidasi dan konfirmasinya. Validasi kita menggunakan sinyal pullback terbentuk, sedangkan konfirmasi kita bisa menggunakan engulfing biasa atau engulfing super. Oke, kita belajar di real chart ya guys ya. Oke, kita mulai. Ini jangan dihiraukan dulu ya guys ya. Ini markingan saya. Sebentar. Oke, di sini aja ya. Ini naik kemudian turun. Oke, saya mulai dari sini aja guys. Bentar ya. Oke, ini ya guys ya. Terakhir ini adalah bosnya ya. Kemudian kita sudah ada real chart di sini. Nah,
Nah, kita akan mulai dari real talk ini ya guys ya. Oke, berarti ini kita mencari 1A ya guys ya, memvalidkan dan cari konfirmasinya. Di sini guys, berarti kita cari inducementnya terlebih dahulu ya. Ini inducementnya turun naik, turun naik, turun naik, sini sini. Nah, oh ini guys, ini ya inducementnya ya. Coba saya pastikan dulu. Nah, ini ya guys ya. Ini lebih bawah ya. Nah, ini lebih bawah daripada shadow ini. Kemudian high-nya diambil, di break. Berarti ini inducementnya ya. Oke, kita mulai ya. Harga masih turun. Pokoknya ada pullback, itu berarti sudah valid ya. Nah, ini coba kita lihat guys. Ini belum ada pullback ya, nggak ada high yang di break. Lalu ini yang paling rendah. Nah, berarti high ini harus di break. Nah, ini sudah di break ini ya guys ya. Berarti posisi sekarang ini sudah valid 1A guys. Nah, seperti ini. Ini sudah posisi valid 1A. Tapi apakah kita langsung buy di sini? Nah, ini belum terkonfirmasi, berbahaya guys. Bisa aja ini harga turun lagi gitu loh. Jadi posisi seperti ini jangan entry dulu guys, berbahaya. Oke, kita lanjut dulu ya. Sebentar guys. Nah, posisi ini guys ya, ini sudah ada konfirmasi. Nah, konfirmasi apa? Konfirmasi kuat ini. Jadi transaksi seller ini, buyer masuk, itu berhasil break sampai shadow-nya, close di atasnya. Artinya ini konfirmasi kuat. Apakah boleh kita ambil buy? Boleh. Contoh ini. Nah, seperti ini ya guys ya. Ini target pertama itu ngebreak inducement. Kemudian sampai ke POI untuk pucuk 2A follow trend. Nah, gitu kan ya. Urutan pembentukan market structure-nya. Contoh ya. Ini termitigasi. Nah, ini guys. Ini ada supply yang masih fresh ini. Contoh kita entry seperti ini guys. Nah, teman-teman cek apakah ini worth it. 1:2,3 ya. Atau kalau teman-teman lebih meminimalkan risiko, mungkin di 50%-nya. Jadi kalau contoh seperti ini, buy limit, contohnya seperti ini ya. Tapi resikonya terkadang tidak ke trigger ya. Nah, seperti itu. Oke, anggaplah contoh kita seperti ini ya. Kita lanjut lagi ya guys ya. Jadi di sini 1A ini sudah valid dan sudah terkonfirmasi ya. Oke, kita lanjut. Oke, tunggu dulu ya guys ya. Coba perhatikan ini guys. Ketika ini naik ya, sudah valid. Kemudian ini turun. Kan ini pullback ya guys ya. Pullback ini, kemudian ini naik. Artinya guys, ini 1B yang terkonfirmasi. Saya ulangi sebentar ya. Coba perhatikan ini guys. Ini guys, candle bullish muncul ini ya, itu mengkonfirmasi 1B. Tapi belum valid guys. Kenapa? Karena high ini harus di break. Ini kan titik terendahnya. Maka high ini harus di break supaya valid. Jadi jangan entry di sini, maka tunggu lagi. Nah, seperti ini. Ketika gini ya guys ya. Ini saya Nah, ini ya guys ya. Harus di break dulu supaya terjadi belokan harga gitu loh. Harga berbelok sehingga ini valid 1B dan terkonfirmasi juga. Tapi memang ini konfirmasinya lemah karena ini belum di close gitu. Saya harap mudah dimengerti ya guys ya. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Apakah bisa Bang saya ambil buy di sini? Ya boleh saja. Teman-teman harus latihan analisanya dan coba cek worth it nggak. Ini tadi 1A ya. Ini 1B.
Ya, seperti ini ya guys ya. Kita lanjut dulu. Nah, sampai sini dulu ya guys ya. Oke, 1A, 1B. Nah, untuk 1C saya rasa mudah dipahami juga ya guys ya. Jadi kita tinggal urutkan internal, kemudian kalau ada struktur eksternal itu 1C-nya. Nah, untuk memvalidkan tunggu pullback, untuk konfirmasi tunggu SND, gitu aja ya. Nah, ketika posisi seperti ini guys, berarti 1A ini sudah valid menjadi low. Ini low-nya sudah valid dari struktur penurunan seperti ini ya. Low-nya sudah valid. Jadi nanti tinggal kita mencari pucuk 2A-nya. Nah, inducement sudah kena, berarti kita fokus mencari pucuk 2A gitu kalau mau FTT. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini guys. Setelah kena inducement, ada pullback. Nah, ini sudah valid 2A guys. Ya. Setelah kena inducement, itu sudah layak untuk mencari setup 2A. Tinggal cara analisanya bagaimana. Nah, di sini sudah terkonfirmasi juga, terkonfirmasi kuat. Apakah kita boleh sell? Boleh, karena sesuai rules ini sudah. Nah, untuk menjadi bos di sini, ya, ini low valid ini harus di body break. Nah, seperti ini guys. Nah, untuk yang counter trend ini tadi 1A 1B, kalau kita TP di sini ya, contoh ini langsung turun ya, berarti kita gagal di sini ya. Tapi kalau kita TP di inducement, nah ini sudah kantongi TP gitu. Nanti teman-teman belajar cara analisanya ya. Yang penting kita sudah belajar roadmap-nya, petanya ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke. Nah, dari sini guys, 2A-nya gagal. Berarti kita cari lagi 2A gitu. Ini kalau saya menginterpretasikan, market maker itu follow trend-nya bukan di harga ini, bukan di harga 68,72 itu bukan. Oke, kita lihat lagi ini guys. Nah, setelah 2A yang pertama ini di break, nah ini ya, ini sudah ada pullback ya. Berarti ini sudah valid 2A guys. Cuman belum terkonfirmasi gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi apakah kita sell di sini? Jangan guys, berbahaya karena belum terkonfirmasi gitu loh. Walaupun dia sudah valid menjadi setup 2A, tapi dia belum terkonfirmasi. Sellernya nggak kuat. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini konfirmasi lemah. Hanya ngebreak ini, body candle bullish ini. Kalau mau konfirmasi kuat, ya harus ngebreak shadow ini. Betul ya? Ini kan masih di sweep ya guys ya. Tidak menjadi konfirmasi kuat. Nah, kalau mau menjadi konfirmasi kuat, tunggu satu candle lagi ngebreak yang sweep ini. Gitu. Nah, ini harus mengerti ya guys ya. Di materi SND CTC ya. Juga di standar baku ngebreak boss dan real chalk itu. Bagaimana caranya, bagaimana standar bakunya ya. Jadi shadow ini harus di body break kalau konfirmasi kuat. Kalau seperti ini, hanya seperti ini, itu konfirmasi lemah. Oke, lanjut lagi. Nah, belum ya, belum terkonfirmasi. Dia malah naik. Nah, ini guys. Di sini dulu. Nah, malah muncul bullish ya. Bullish masih mendominasi. Jadi 2A di sini tadi gagal ya, tapi memang tidak kita ambil ya kalau kita menggunakan konfirmasi kuat ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini guys. Ini ya, low bullish ini di break, artinya sudah ada pullback. Berarti ini sudah valid 2A guys. Nah, ini valid 2A ini, sudah ada pembelokan harga ini. Harganya sudah belok, tapi nggak kuat. Ya, belum terkonfirmasi. Konfirmasi lemah pun belum muncul gitu. Jadi bahaya kalau kita langsung entry di sini. Nah, ngerti ya? Maksudnya ya sekarang ya, validasi dan konfirmasi itu penting guys. Lanjut lagi. Oke, ternyata masih naik ya. Betul ya? Seller masuk. Coba perhatikan ini. Saya besarin ya. Nah, ini ya guys ya. Titik tertinggi di sini. Kemudian low-nya ini di break ya.
ini sudah pullback ya. Berarti ini valid lagi. Nah, ini valid lagi 2A. Tapi apakah terkonfirmasi? Belum. Mana yang harus di break? Bullish yang sebelum ini guys. Ini. Jadi bullish ini yang harus di break. Gitu. Bullish terakhir yang mempunyai shadow tertinggi. Kan ini. Jadi harus di break kayak gini. Baru terkonfirmasi. Itu guys. Oke, lanjut dulu. Oke. Masih naik. Nah, coba kita cek ya. Ini ternyata ada harga yang lebih tinggi ya guys ya. Nah, ini lebih tinggi. Bullish. Nah, pertama gini dulu. Ini guys, sudah pullback. Artinya sudah valid. Di sini valid 2A. Dan bullish ini mempunyai harga tertinggi dan di body break. Nah, ini sudah terkonfirmasi gitu. Apakah kita boleh ambil sell di sini? Boleh. Nah, seperti ini guys, ya. Besar ya, ini ya, RR-nya ya. Coba kita lanjutkan ya. Langsung kena SL guys. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, masih naik. Nah, ini guys. Harga naik ya. Naik sampai sini. Nah, ini sudah pullback. Berarti sudah valid 2A. Ya. Nah, untuk menjadi konfirmasi, body ini harus di break. Untuk konfirmasi lemah. Untuk konfirmasi kuat, shadow-nya yang harus di body break. Gitu. Ya, bullish ini yang harus dikalahkan. Seller masuk, belum kuat. Kita tunggu dulu. Nah, ini baru terkonfirmasi dan kuat. Kita entry sell di sini. Seperti ini guys. Real chalk, bias harga turun ya, sudah kena inducement. 1A sudah ada low valid. Kita cari pucuk 2A. Coba sebentar guys. Nah, coba perhatikan ya guys ya. Setelah kena inducement, ini nggak kena POI. Ini 2A ini nggak kena POI. Coba ini saya besarin ya. Nah ini guys. Kita sudah marking POI di sini tadi, supply. Dan ini terkonfirmasi. 2A yang di sini. 2A sebelumnya nggak kena POI sama sekali. Ya. Oke, coba kita lanjutkan ya. Oke, tunggu dulu guys. Nah ini guys. 2A turun, naik, 2B, penerusan. Nah, ini kan seperti inducement ya guys ya. Nah, seperti inducement, jadi nanti cari POI, tunggu konfirmasi, kita entry di sini apa? 2C. Gitu ya. Coba kita lanjutkan. Nah, ini guys. Ini terkonfirmasi ya guys ya. Bullish, bearish, nggak terkonfirmasi. Bullish, bearish, valid, dan terkonfirmasi. Coba ya, kita entry 2C di sini. Nah. Coba ini ada drop ya guys ya. Kena drop POI yaitu supply. Drop itu termasuk supply ya guys ya. Terkonfirmasi ini setup 2C. Tugas pertamanya untuk break ini guys, low ini. Ya. Jadi struktur eksternal di dalam struktur sebelah kiri, struktur utamanya ini. Ini struktur eksternal di dalam struktur utamanya ini. Ini 2C. Tapi 2C ini juga mendukung 2A untuk membuat BOS. Nah, seperti ini. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke. Nah, ini berhasil BOS ya guys ya. Nah, jadi dari sinyal real chalk ini, pembalikan tren, pucuk follow trennya kita dapat 2A-nya di sini ya. Ada konfirmasi di sini. Nah, saya rasa
Ini sudah cukup membantu teman-teman untuk materi ini ya, validasi dan konfirmasi. Nah, ini jangan dipisahkan ya guys ya. Ini satu kesatuan. Validasi, tunggu pullback-nya. Lalu tunggu konfirmasinya. Nah, terkadang itu gini guys. Coba perhatikan ini. Saya kasih contoh ya guys ya. Coba, kita kan sedang mencari pucuk 2A ya guys ya. Nah, contoh. Ada bullish, kemudian bullish lagi. Nah, lalu seperti ini guys. Ada bearish, terkonfirmasi seperti ini guys. Ada engulfing lemah, ya. Dia membuat initial break. Tapi perhatikan, ini belum ada pullback loh guys. Jadi ini belum valid. Contoh, ternyata ya di 2A ini itu posisinya seperti ini. Lah ini belum valid guys, karena belum ada pullback. Harga itu belum berbelok seperti ini. Ini masih garis lurus seperti ini guys. Gitu. Jadi jangan terkecoh ya. Jadi untuk validasi ya dan konfirmasi itu satu kesatuan ya guys ya. Tunggu validasi terbentuk, tunggu konfirmasi terbentuk, baru entry. Nah, itu kuat. Oke, jadi kita sudah mendapatkan materi yang sudah paten ya guys ya. Roadmap atau peta 7 Wonders kita sudah ada standar baku untuk memvalidasi dan mengkonfirmasinya. Mungkin bagi teman-teman yang baru mengenal CTC, belajar roadmap atau peta 7 Wonders ini begitu sulit. Tenang guys, awalnya memang kita pusing ya guys ya. Trading ini tidak mudah guys. Kalau trading itu mudah, tentunya sudah banyak sultan ya di negeri ini ya. Maka saya berharap kita semua bisa lebih bersabar lagi, belajar lebih giat lagi.